Halo teman-teman, selamat datang di Dapur Yoli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman cara membuat angkukue. Nah, ini juga saya baru belajar, jadi kita sama-sama belajar ya. Nah, ini resepnya enak banget dan ada beberapa tips yang saya gunakan untuk membuat angkukue ini supaya lebih cantik. Dan ini saya bikinnya pakai ubi ungu. Nah, langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya ya. Nah, sebelumnya kita akan bikin dulu bahan-bahan untuk isiannya. Di sini saya ada 125 gram kelapa yang diparut ya. Di sini ada 75 gram gula pasir dan di sini ada 80 gram kacang tanah yang sudah saya gongseng lalu saya haluskan jadi seperti ini tanpa kulit ya. Dihaluskan jadi seperti ini. Lalu di sini ada 2 sendok makan minyak goreng ya. Nah, langsung aja yuk kita bikin isinya ya. Nah, ini kita nyalakan apinya ya. Kita akan tuangkan dulu minyak gorengnya. Ini minyak goreng 1 sampai 2 sendok makan aja, nggak usah banyak-banyak. Minyak gorengnya yaitu gula pasir ya, ini saya pakai 75 gram. Kalau kalian mau lebih manis bisa kasih 80, kalau kalian nggak mau manis bisa dikurangi ya. Nah, ini kita bikin jadi kayak karamel dulu. Ini gulanya udah larut kayak gini, kita langsung masukkan si kelapanya. Apinya kecil aja, kita masak dulu kelapanya sampai rata ya. Nah, seperti ini, lalu kita masukkan kacangnya. Kita aduk. Sampai dia agak sedikit kering gitu ya. Nah, setelah dia kering nanti kita sudah siap isinya, kita tinggal bikin kulit dari angkunya. Nah, tadi sudah kita bikin isiannya jadi seperti ini. Saya sudah biarkan di suhu ruang ya, supaya dia lebih cantik lagi, nanti lebih set lagi untuk dipakai untuk isian angkukuenya ya. Nah, ini untuk bagian kulitnya. Oh ya, sebelumnya ini saya punya cetakan angkukue yang super mini banget. Ini saya beli sengaja yang kecil karena saya lebih suka kue-kue yang kecil-kecil. Jadi pas dimakan tuh enak, langsung ngap aja gitu ya. Nah, ini ukuran yang kecil ya. Kalau kalian mau beli di pasar itu ukurannya biasanya sih angkukuenya tuh yang sedang. Ini yang kecil banget. Ini paling cuma 4 sentian doang ya lebarnya, dan panjangnya paling cuma 5 sampai 6 cm doang. Oke. Nah, lalu di sini saya sudah punya bahan-bahannya. Ini saya sudah punya ubi ungu. Ini ada 100 gram ubi ungu yang sudah saya kukus ya. Ini saya biarkan sedingin sedikit, nanti akan saya blender bersama 100 ml air. Di sini ada 1 sendok makan minyak goreng. Lalu di sini ada 150 gram tepung beras ketan dan 15 gram atau 1,5 sendok makan gula pasir. Tentu saja untuk bikin angkukue ini kita butuh alas dari buat naro angkukuenya. Kita butuh daun pisang yang sudah saya potong kecil-kecil kayak gini nih. Nanti potongannya kita sesuaikan lagi dengan besar angkukuenya. Nah, ini nanti akan saya olesi dulu dengan minyak goreng supaya enggak lengket ya, dan daun pisangnya jadi lebih shiny gitu. Oke. Nah, langkah pertama kita lakukan untuk membuat kulitnya. Ini ubi ungu akan saya blender bersama dengan air dulu ya. Ubi ungunya ya, kalau kalian nggak punya blender, kalian bisa pakai garpu aja, dipencet-pencet gitu. Nah, ini tepung beras ketannya saya aduk dulu sama gula pasir. Nah, kayak gini. Lalu saya masukkan si ubi ungunya yang udah saya blender tadi itu ya. Kita aduk semua jadi satu sampai dia bercampur rata ya. Nah, ini kita masukkan minyak gorengnya. Lalu kita aduk lagi sama minyak gorengnya sampai dia bentuk adonan ya.
Nah, ini saya pakai tangan aja. Jangan lupa cuci tangan kalian dulu ya. Ini tangan saya udah dicuci ya kalau sebelum masak itu. Ini kan masih ada kurang-kurang dikit airnya. Kita ambil 1 sendok teh air. Kita masukkan lagi ke dalam adonannya. Kita kocok lagi, kita aduk lagi sampai membentuk adonan gitu ya. Nah, ini udah lembut banget ya, tuh kalau dia udah nyatu, udah lembut gini. Nah, ini udah pas ya. Nah, ini saya ambil sekitar 30 gram dari adonan yang sudah jadi. Ini akan saya rebus ya teman-teman di air yang mendidih sampai dia ngambang. Lalu akan saya campur lagi di adonan ini gitu ya. Nah, kayak gini saya ambil air mendidih, langsung saya masukin aja adonannya. Nah, ini kita rebus sampai dia si yang ungu ini ya, adonan ini ngambang ke atas ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, tuh adonannya sudah mengambang. Kita matikan airnya, lalu kita saring ya seperti ini. Nah, lalu kita masukkan lagi ke adonan yang untuk kulit tadi ya. Ini kita lebar-lebarin, ini kita masukin ya adonan yang kita rebus tadi. Ini ya, seperti ini. Hati-hati panas. Nah, seperti ini. Kenapa saya lakukan ini? Ada tujuannya ya. Nanti saya akan kasih tahu teman-teman di akhir video ini. Oke. Teman, jadinya tuh kayak gini ya. Adonannya tuh lembutnya beda banget ya. Nah, ini saya akan bagi-bagi adonannya. Jadi satu adonan itu 15 gram untuk kulitnya. Lalu isinya itu lebih kurang 5 gram atau sekitar 1 sendok teh aja ya. Nah, ini saya bagi-bagi dulu ya. Nah, ini udah kita bagi-bagi kayak gini. Nah, ini si mama udah isi isiannya. Nah, ini saya contohin satu ya. Ini kita lebarin aja kayak gini. Oh, ya, kita lebarin, bentukin mangkok atau sejenisnya gitu. Nah, ambil isiannya ya, sejumput aja kayak gini. Kira-kira ya 1 sendok teh gitu ya. Jangan terlalu banyak, nanti dicetakannya terlalu besar gitu. Nah, ini sesuaikan dengan ukuran cetakan kalian deh ya. Lalu ini tinggal dijepit-jepit, ditutup gitu. Nah, ini kan bagian yang mulus itu di bawah cetakannya. Cetakannya dikasih sedikit tepung ketan, kita taruh di sini, kita pencet-pencet nih kayak gini. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Petakannya jadinya bagus ya. Nah, tuh udah jadi deh kayak gini. Langsung kita taruh di atas daun pisang yang sudah dioles dengan minyak goreng tuh. Nah, ini kita bikin semua. Kalau udah jadi semua, kita tinggal kukus ya. Ini mak. Nah, ini udah jadi teman-teman, udah dicetak semua. Ini kecil banget, enak banget kalau buat cemil-cemilan itu enaknya yang kecil gitu ya. Nah, ini saya bikin jadinya 25 biji ya untuk ukuran segini. Ini isiannya kalian bisa pakai 2 kali resep ini ya. Nah, ini nanti saya akan bikin angku kuenya dari labu kuning. Bagaimana resepnya? Kalian harus tunggu next video ya. Nah, ini akan kita kukus dulu. Kukusnya nggak lama-lama, cuman 5-7 menit aja. Oke? Udah selesai ya teman-teman. Ini kita matikan dulu apinya. Lalu kita buka ya, kita lihat kayak gimana jadinya. Ini saya kasih 2 tingkat biar langsung dikukus bareng. Tarang! Tuh, lihat dia udah cantik sekali warnanya tuh ya teman-teman. Nah, ini kita langsung angkat ya, kita dinginkan dulu. Oke. Nah, setelah keluar dari kompornya, ini saya udah siapkan minyak goreng. Langsung kita olesi dengan minyak goreng ya permukaan dari si angku kuenya ini. Ini kayak gini nih teman-teman, kelihatan nggak? Nah, ini kita oles dengan minyak goreng supaya dia shiny dan permukaannya itu lembut ya.
kita oles pelan-pelan aja. Wah, cantik sekali ya teman-teman. Ini udah set, udah dingin sekali. Cantik ya. Tuh lihat tuh warnanya teman-teman. Nah, kalian harus cari ubi ungu yang benar-benar cakep. Biasanya ubi ungu yang warnanya bagus itu biasanya yang kecil-kecil ubinya ya. Jadi ini saya pakai ubi ungu yang kecil-kecil gitu, terus di blender. Jadi warnanya tuh cakep banget tuh, kayak gitu tuh ungunya. Cakep banget. Dan saya akan kasih tahu teman-teman kenapa tadi saya kasih adonan tambahan yang direbus dulu baru dimasukkan ke dalam adonan si tepung ketan ini. Itu satu, supaya si adonan tepung ini enggak gampang kering ya. Kalau gampang kering biasanya dalam proses kita masukkan isiannya lalu kita cetak, itu kan butuh waktu yang cukup lama ya. Kalau pas dia kering nanti hasil kukusannya juga nggak semulus ini, jadi ada bagian yang pecah-pecah seperti itu. Yang kedua, supaya kulitnya itu lentur banget, sehingga pada saat kita kukus dengan suhu yang lumayan tinggi itu, walaupun hanya 5 menit, tapi si angku kue ini tidak pecah seperti itu. Dan yang ketiga, adonan tambahan tadi akan membuat warna si angku kue ini semakin keluar ya. Jadi kita pakai bahan apa, warnanya itu makin keluar, makin shiny, makin bersinar gitu ya. Nah, itu penyebabnya. Oke? Nah, ini dia angku kue ala Dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah. Saya akan potong satu, akan kasih lihat teman-teman. Dalamnya angku kue saya ini kayak gimana sih isiannya. Ini saya sudah ambil satu ya. Ini saya lepaskan dari daun pisangnya. Saya potong. Nah, tuh dalam angku kuenya kayak gitu. Tuh lentur banget, angku kuenya itu lentur banget, ngeliat ya. Tuh, lentur, lembut, nggak keras, dan bener-bener isiannya itu enak banget. Enak banget. Kalian harus coba di rumah. Oke? Sampai jumpa. Jangan lupa untuk tetap ikutin resep saya dengan subscribe, like, dan share ya. Dadah.